aplikasi SPSS dibuka akan tampilannya seperti ini. Lalu ini ada studi kasusnya. Yang pertama, seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABCD. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 12 responden. Berikut ini merupakan data hasil dari penelitian. Nah, analisis ini menggunakan aplikasi SPSS dengan interpretasikanlah ke dalam bentuk persamaan regresi linear sederhana. Diketahui variabel terikatnya atau Y yaitu keputusan pembelian, lalu variabel bebas atau X adalah kualitas produk. Nah, untuk p-value menggunakan 0,05 yaitu one time, lalu t-tabelnya itu didapat dari DF sama dengan N dikurang 1, di mana N itu jumlah sampelnya. Lalu didapatkan hasil tabelnya itu 1,79588. Baik, pertama kita masukkan data dulu ke Excel. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Nah, kemudian setelah data dimasukkan ke Excel, kita langsung melakukan ujinya menggunakan SPSS. Dengan cara saya menggunakan di copy semua datanya, lalu masukkan ke SPSS. Oke, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan masuk ke tampilan variable view. Nah, di name-nya ini kita ganti ke X. Lalu ini kita ganti ke Y. Desimalnya kita ubah ke 0. Lalu diberi label yang ini tadi itu kualitas produk. Terus ini keputusan pembelian. Nah, untuk bold picture-nya kita ganti ke scroll. Sehingga tampilan data view-nya akan berubah seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linear sederhananya dengan cara klik Analyze Regresi Linear. Tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk keputusan pembelinya kita masukkan ke dependent, lalu untuk kualitas produknya ke independent. Lalu kita klik statistik. Di sini kita checklist bagian estimate, mode fit sama dan constant, continue. Lalu kita klik plot. Nah, untuk S receipt kita masukkan ke Y, dan Z rate kita masukkan ke, kita klik di normalitas probability, continue, kita klik OK. Ya, saya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat kita dapatkan pertama ada tabel variabel enter atau remove, di mana dapat dilihat pada tabel ini tidak terdapat variabel yang tercantum pada variabel remove yang menjelaskan bahwa variabel independen dapat dihitung atau dianalisis. Lalu ada model summary. Nah, pada tabel model summary ini dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasinya sebesar 0,138, yang dimana nilai F-square-nya sebesar 0,019, yang artinya hanya terdapat 1,9% variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh kualitas produk.
Lalu sedangkan nilai ini R square-nya minus 0,0779. Lalu untuk standard error of estimate-nya ada 5,249 dan nilai Durbin-Boston-nya 2,166 yang berada dalam rentan 1,5 sampai 2,5 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam residual ini. Lalu ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini lebih sering digunakan pada regresi linear berganda. Ini adalah tabel koefisien. Pada tabel koefisien, nilai konstanta sebesar 53,250 yang menunjukkan jika kualitas produk bernilai 0, maka nilai keputusan pembelian diprediksi sebesar 53,250. Lalu untuk koefisien regresi variabel kualitas produk sebesar 0,103, yang mana artinya bahwa setiap peningkatan 1 unit pada kualitas produk, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,103. Lalu nilai signifikansinya variabel ini sebesar 0,668, yang mana itu lebih besar dari 0,05. Jadi secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan. Sini juga ada tabel residual statistik. Di sini tuh menunjukkan antara residualnya menunjukkan antara kisaran minus 12,677 sampai ke 6,426. Lalu di sini ada chart normal PP plot. Di sini titik-titiknya mengikuti garis, yang mana bisa dijelaskan bahwa grafik ini model regresi ini berdistribusi normal disebabkan karena titik-titik ini tidak jauh dari garis tengah ini. Selanjutnya ada scatter plot. Scatter plot ini menampilkan hubungan antara nilai prediksi dan residual yang digunakan. Ini menguji untuk asumsi homoscedasticitas. Sini bisa dilihat bahwa penyebarannya tidak menumpuk atau tidak membuat bentuk-bentuk yang palsu. Jadi itu secara acak, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedasticitas. Nah, selanjutnya kita bakal menginterpretasikan persamaannya. Nah, tadi kan dilihat dari persamaan yang didapat itu jadinya Y sama dengan 53,250 plus ditambah dengan 0,103 X. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika kualitas produk sama dengan 0, maka keputusan pembelian diperoleh 53,250. Kemudian B bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas produk sebesar 1, maka tingkat keputusan pembeliannya akan meningkat sebesar 0,103. Lalu kriteria pengujian uji T, di mana jika terhitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan. Nah, sebaliknya jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, berdasarkan hasil pengujian itu didapatkan bahwa nilai T hitung tadi itu nilai T hitung yang kita lihat bisa kita lihat dari tabel ini koefisien, bahwa nilai T hitungnya itu kan 0,0
0,442, yang mana itu lebih besar dari tabel yang nilainya 1,79588, dan nilai signifikansinya bisa kita lihat juga di sini di sampingnya ini ada 0,668, yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi atau tidak terdapat pengaruh antara variabel kualitas produk dengan keputusan pembelian. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.